Ya, selamat datang kembali di channel YouTube PRFM. Terima kasih atensi Anda yang wow, luar biasa besar sekali, di video sebelumnya. Teman-teman di Indonesia, teman-teman Indonesia di Malaysia, teman-teman warga negara Malaysia, luar biasa atensinya untuk sama-sama saling berbagi. Ya, saya akan sapa kembali, seorang pakar komunikasi yang juga pegiat literasi media, yang akan berbagi bersama kita, Ibu Santi Indra Astuti. Saya ketemu lagi bersama beliau hari ini. Apa kabar? Selamat siang, Bu Santi. Selamat siang, terima kasih Kang, udah diajak lagi. Surprise. Iya, karena memang mengejutkan juga rupanya banyak yang memberikan atensi luar biasa kepada, obrolan kita sebelumnya waktu itu, bagaimana cerita, seputar PSBB-nya Malaysia, bagaimana mereka punya kebijakan, bagaimana warganya juga menanggapi. Ya, biar para netizen dan penonton aja mungkin yang menyimpulkan begitu, tapi setidaknya ini menjadi pembuka ruang untuk saling bicara begitu ya, bukan bermaksud saling menyalahkan, tapi justru membuat kita jadi saling bercerita, saling nguatin gitu kayaknya Bu Santi ya? Wah, betul betul sekali Kang. Mhm, Eee, buat saya sendiri surprise ketika mendapatkan apresiasi dari teman-teman netizen ya. Ya mhm. baik dari Indonesia, Malaysia, kemudian juga ada dari dalam kampus sendiri gitu ya. Iya, Ya itu bikin hati kita hangat gitu ya, bahwa betul. sebenarnya kita berada dalam situasi ini bersama-sama. Mhm, Kita tidak bermaksud membandingkan satu sama lain gitu ya, tapi boleh dong kita belajar dari yang lebih itu, baik lagi gitu ya. Yang bener. penting kan itu. Lagi pula ada pesan yang sangat menarik sih dari, beberapa teman netizen, "Kita ini satu rumpun, jadi Nah iya, sebenarnya kita ini satu saudara juga," gitu ya, "mari mhm, saling menguatkan satu sama lain." betul betul. Oh iya, terima kasih juga kan ada yang mengoreksi saya soal jumlah warga Oh, Malaysia. iya iya betul. Terima kasih gitu ya. Saking saking saya itu kalau di Malaysia itu rasanya rame gitu, jadi banyak temen jadi ya gitu. Jadi banyak. Iya, Oke oke. Tapi kita tahu ya, mungkin lebaran ini Bu Santi akhirnya beda dengan lebaran sebelumnya. Lebaran hari ini sambil belajar, tapi juga sambil nggak bisa pulang, tetap harus di Malaysia begitu kan ya, tetap harus ikutin aturan yang ada di sana. Sudah ada kebijakan dari, pemerintah Malaysia atau mungkin kebijakan kampus gitu tentang bagaimana lebaran, kemudian bagaimana nanti silaturahmi, bagaimana sholat Id biasanya, bagaimana, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dulu yang nggak bisa kita lakukan di saat kondisi seperti ini, Bu Santi? iya. Memang sejak awal, ini pertama kali saya berlebaran di, Malaysia, di Penang ini. Ah, Saya pernah sempat tahun 2018 itu Idul Adha di Penang. Tapi memang mhm. dentuman Idul Adha beda ya, persoalan baju baru juga adanya di Idul Fitri, bukan di Idul Adha. Oke. Nah anyway, dari sejak awal, MCO diberlakukan atau PKP ya kalau istilah di Malaysia ini, itu, kita kita waktu itu nggak nyangka bahwa ini akan berlanjut sampai ke masa lebaran. Tapi memang ternyata, PKP itu diperpanjang beberapa kali, yang terakhir diperpanjang sampai tanggal 6 Juni. Maka dalam kondisi seperti itu ya sudah, tidak ada alternatif lain kecuali ya, saya menghabiskan waktu di sini. Nah, kemudian juga pemerintah Malaysia, termasuk juga, di Penang dan di kampus sendiri, satu suara memberlakukan aturan, untuk mengawal, PKP ini. Di Indonesia saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman bahwa itu di TV Malaysia sudah melakukan relaksasi atau pelonggaran dari PKP ini. Ya, memang betul, bahwa, beberapa aktivitas sudah berawal kembali, sudah dimulai kembali, tapi sekolah di mana-mana semua sama. Baru tanggal 9 Juni, akan diberlakukan kembali, dibuka kembali, dan itu pun bergantung pada kebijakan masing-masing sekolah. Lalu juga, beberapa kantor ya ada yang buka, tapi sebagian besar tutup. Kalau kaitannya dengan ibadah, nah sebenarnya sama dengan kita, yaitu ada pembatasan, eee, ibadah. Kalau di sini sepanjang yang saya tahu, sambil ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, ada pemberlakuan aturan boleh, tapi tidak boleh lebih dari 30 orang. Dan sudah menetapkan, tetap menetapkan physical distancing. Tapi khusus di dalam kampus, tidak ada sholat taraweh, tidak ada
sholat, sholat Id. Kalau mau sholat Id bersama-sama silahkan di tempat masing-masing. Dan itu jumlahnya paling banyak 4 orang. Itu sudah Oke. disosialisasikan pada kami semua. Jadi ya, saya dengan teman-teman di asrama ini ya kebetulan segang malah cuman berdua gitu ya, yang lain udah pada pulang. Ya kami berdua akan sholat berjamaah bersama-sama. Tapi ya seperti itu, tidak ada kumpul-kumpul. Mhm. Diizinkan tidak buat halal bihalal. Kalau tetap tidak diizinkan juga sebenarnya untuk halal bihalal. Jadi memang betul-betul, dijaga banget lah walaupun, situasinya Malaysia sekarang sudah bisa mengontrol, pergerakan Covid ya, kemudian juga Iya, sudah mulai polanya flatten the curve itu sudah ada, tapi tetap, saya merasakan kewaspadaan dan kehati-hatian ini, karena mungkin juga harus mengantisipasi ya kalau iya, takut-takut kalau ada nanti gelombang kedua yang datang lagi. Nah betul situasinya seperti itu. karena itu PKP atau, perintah kendali pergerakan begitu ya? Ya, betul. Nah Perintah itu kawalan kawalan pergerakan. oh, perintah kawalan pergerakan ya, Iya, karena itu juga masih ada dan masih dilakukan. Ini menjadi menarik begitu ya. Tapi kan artinya, eee, ya sekali lagi kalau kita bicara bagaimana pemerintah memberikan instruksi itu langsung kepada masyarakat, ini dari konteks komunikasinya kan boleh juga nih sedikit kita 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 lihat media apa yang mereka gunakan, bagaimana cara mereka menyampaikannya kepada masyarakat mungkin Bu Santi atau pihak kampus sampai informasinya ke mahasiswa-mahasiswanya yang masih di asrama atau yang mungkin sudah meninggalkan asrama? mhm. Kalau untuk keseluruhan Malaysia saya tidak mengamati, tapi yang jelas kalau saya lihat di media massa, itu nggak ada kontroversi kayak di kita gitu, nggak ramai kontroversi di kita. Di kita yang ini bilang, mudik boleh tapi terbatas, yang ini bilang nanti beda lagi. Iya, Terus wah kalau kalau di kita tuh, paduan suaranya tuh banyak suara gitu, pusing saya. iya, Tapi iya, kalau iya. di sini rata-rata saya lihat beritanya semua sama ya. Kemudian bagaimana itu masuk ke dalam kampus? Eee Kami punya media, WhatsApp group, yang menyatukan seluruh warga kampus ada, terus juga, kalau untuk yang Indonesia ada asosiasi PPI. Perhimpunan Pelajar Indonesia, BINENG, Mmm, yang terus terang memang sangat mengakomodasi kebutuhan kita gitu. Nah, student dari, negara lain mereka juga punya, asosiasi sendiri gitu. Nah, jadi informasi itu disampaikan lewat asosiasi masing-masing. Nah, yang menariknya begini, saya mengamati apa yang saya dapatkan dari tanah air. Sekarang udah keluar nih, ketentuan pemerintah tentang, PSBB misalnya ya. Ternyata PSBB kita kan diterapkan per kabupaten ya. Makanya, ketika dapat SK-nya tuh, SK-nya bukan SK yang mengatur keseluruhan. SK-nya tuh, "Oh ini dari Garut," ternyata Garut enggak, gitu ya. "Oh ini dari Bekasi," Bekasi enggak. Sumedang iya. Jadi kita mesti ngamatin satu-satu. Nah, saya nggak dapat yang seperti itu. Satu aja. Terus udah gitu, eee, kalau kita dikasih SK, Kang, apa yang kita lakukan? Dibaca dari awal, Kang, kita SK. Kalau dikasih SK kan depannya tuh menimbang, mengatur, bla bla bla. iya, Pengumumannya di mana gitu ya, kita iya, lihat, betul, kita betul. cari gitu di bawah. Ah hah, Dengan kualitas, foto yang ya ala kadarnya gitu ya, scanning oke. yang udah. Nah, kalau di sini nanti bisa saya share ya, bentuk fisiknya kayak apa. Kami dapat beritanya, dapat talking points. Jadi Oke. talking points itu sudah menyederhanakan apa-apa yang ada di dalam SK. Apa ya, redaksional yang birokrasi banget itu disederhanakan, begitu kan? Betul, kan yang, saya melihat bahwa, mereka tahu mereka akan berkomunikasi dengan siapa. Kalau Oke. berkomunikasi dengan rakyat gitu ya, Ah. jangan kasih SK yang macam-macam, SK bikin pusing. Oke, SK boleh sebagai bukti, tapi disertai dengan lanjutannya, ada talking points-nya gitu ya, ada infografisnya dan Iya. sebagainya gitu. Kalau di kita kan biasanya begitu keluar peraturan atau peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan apa, copy paste atau dapat PDF-nya sebarin selesai gitu ya. Ya, Saya nggak baca betul. isinya apaan. Ya karena kan dimulai dengan menimbang, itu tuh udah panjang banget, tahu-tahu ujungnya teh akhirnya memutuskannya teh segimana gitu. Jadi, Iya, ya kalau saya mah ribet ya, tapi kalau ini iya. yang saya dapatkan sudah dalam bentuk talking points talking points. Jadi Oke, oke. talking points ini membantu kita untuk dengan cepat memahami apa yang harus dilakukan. Terus juga biasanya talking points-nya itu juga udah merinci
if you are a student, bla 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 bla. If you are an international student, bla 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 bla. Jadi dia tahu cara berkomunikasi dengan cepat, tepat, lugas. Dan kita juga jadi langsung dapat menemukan apa Betul. yang kita perlu. Ya, bagian mana yang menjadi kebutuhan saya gitu ya. Oke, oke, oke. Betul. Nah, Mengurangi distorsi komunikasi. itu dia. Nah, Mengurangi distorsi. betul. Itu kalau dari pemerintah ke masyarakatnya, ke warga negara, ke mahasiswa atau warga negara asing yang ada di sana. Nah, sekarang kan ada kebiasaan juga bahwa yang namanya lebaran kan tetap harus silaturahmi, tetap mengucapkan salam, tetap menyapa. Tapi mungkin di era hari ini ya saya agak bergeser sedikit kita ke hal-hal yang berhubungan dengan kita begitu ya sebagai masyarakat. Sekarang kayaknya silaturahminya harus online. Sekarang kayaknya kita mengucapkan salamnya juga harus dengan online begitu ya. Sedikit aja Bu Santi kalau kalau dari konteks komunikasi ya mengucapkan salam, menyapa, silaturahmi sekarang kan harus dengan digital ya, gitu di era Ya, lebaran betul. hari ini. Ini Betul. gimana nih kalau dari sudut pandang Bu Santi? Saya ingin masuk ke situ dulu deh. Ya, harus disadari bahwa ketika kita harus berdamai quotes unquotes ya dengan COVID-19, berarti kita sedang beradaptasi menuju gaya yang baru, yaitu yang sekarang banyak disebut sebagai new normal. Salah satunya adalah pada saat COVID-19 ini belum bisa dikendalikan, belum ada vaksinnya, maka kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengurangi pergerakan. Karena itu satu-satunya cara untuk mengurangi sebaran virus. Nah, itu kemudian menghantarkan kita pada mode berkomunikasi yang baru, yaitu yang menggunakan digital. Biasanya kan kita selama ini juga sering ya, kalau dari beberapa tahun yang lalu, WA grup kita selalu penuh ya dengan Ya pasti. ucapan-ucapan selamat digital dan sebagainya. Ya. Nah, apa bedanya dulu dan sekarang? Kalau yang dulu itu adalah semacam tanda bahwa kita tuh ada di dalam grup itu, bahwa itu adalah bagian dari sopan santun sosial. Itu ya, social presence. Kalau sekarang, kita udah nggak bisa lagi sekedar itu adalah sebuah sopan santun sosial aja. Itu juga udah datang dari hati yang paling dalam. Karena sekarang kita tidak bisa menghadirkan diri kita, eksistensi kita secara personal, secara fisik kan. Maka kemudian silaturahmi digital itu menjadi semakin bermakna buat saya. Karena itulah cara kita, kemudian satu-satunya cara untuk menghadirkan diri secara personal. Dulu kita masih begini, kalau silaturahmi digital itu hanya untuk orang-orang tertentu ya. Tapi kalau sama mertua, sama orang tua, ya sama siapa kayak, itu kita merasa perlu harus datang langsung. Sekarang nggak ada jalan lain kan. Betul-betul blur di dalam media digital kita, antara identitas kita sebagai netizen dan identitas kita sebagai personal. Nah, Ya. buat saya, di satu sisi orang lain menganggap bahwa, aduh kita mundur ya eranya. Enggak, kalau buat saya. Inilah saatnya kita sama-sama memperlakukan media digital as media digital yang bisa mengangkat hakikat kemanusiaan kita. Bukan sekedar memperlakukan media digital sebagai sebuah outlet untuk berkomunikasi. Bukan. Itu menjadi representasi dari diri kita yang personal. Nah, ini loh makna bagi saya silaturahmi digital ini. Tidak akan ada yang berkurang kok dari silaturahmi lewat digital. Kita tetap punya kesempatan dan kita harus bersyukur karena inilah cara kita menghadirkan diri kita secara personal. Sekarang yang harus diubah adalah mindset kita. Oke? Kita berkomunikasi dan bersilaturahmi secara digital, perlakukan media digital ini sebagaimana pintu yang akan kita gunakan untuk mengetuk silaturahmi kita ke orang-orang yang kita sayang. Gitu Betul, sih betul. kalau saya memaknai. Ya, jadi Anda yang nonton ini warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, boleh tulis di kolom komentar gitu ya. Mau kirim salam dan sapa siapa begitu karena memang kita kan belum bisa bertemu secara fisik begitu ya. Mengucapkan selamat lebaran, maaf lahir batin dan sebagainya, memanfaatkan media yang ada. Termasuk di kolom komentar boleh ya Bu Santi nanti tulis di bawah gitu kan ya untuk saling menyapa karena kita nggak bisa ketemu secara fisik. Itu merupakan kebiasaan kita ya. Tapi saya Ya, pengen tahu dong kalau kebiasaannya, Bu Santi di Indonesia lebaran pasti mudik kalau dulu, di Bandung itu atau memang orang Bandung gitu kan ya setahu saya? kalau ibu saya di Bandung, tapi Ah hah. mertua saya di Purbalingga, Jawa Tengah. Mhm. Nah, jadi kami biasa bagi-bagi hari.
Kadang-kadang Ah, lebarannya di Bandung. Kalau tahun ini lebaran di Bandung, maka lebaran hari kedua mudik. Atau lebarannya mudik, biasanya 3-4 hari sebelum lebaran mudik, nanti pas lebaran hari kedua balik ke Bandung. Ya gitulah, orang tua semuanya sama-sama masih ada, jadi ya kita iya. sama-sama mengunjungi. Eee, ya kalau sekarang saya juga, saya kontak sama keluarga di Bandung, ya sudah tidak ada yang namanya mudik-mudikan juga. Justru yang saya temukan orang tua di daerah itu pada ngomong, "Jangan mudik, udah semua Oke. stay aja, ikutin aja." Nah, biasanya kan kita yang suka cengeng ya, menye-menye kayak gitu, gini gitu. Kalau sekarang sih justru, saya kagum karena, seruan jangan mudik itu datangnya itu juga dikuatkan oleh mereka yang ada di daerah, di kampung-kampung. Mhm, oke oke oke. Jadi, kadang-kadang nyunda, kadang-kadang ngapak-ngapak gitu berarti ya? Kalau Purbalingga kan ngapak-ngapak ya biasanya ya? Betul betul, asik aja. Asik ya. Oke, ada hal yang mungkin jadi ciri khas gitu di saat lebaran ini Bu Santi dan keluarga? Mungkin menu favorit, mungkin hal yang biasanya dilakukan, Oh ada yang iya pasti ya, dikangenin gitu masakan Indonesia? kalau makanan Indonesia pasti ya udah standar itu, ketupat, terus udah Mhm, gitu opor, nanti ada, rendang, ya walaupun keluarga saya Jawa banget, tapi ya kalau soal makanan kita nggak pilih-pilih. semua, Terus, semua ya, ada kerupuk-kerupukan kayak gitu, biasalah ya, mmm, sambal goreng. Terus acara favorit itu, acara yang selalu ada adalah sungkem-sungkeman gitu ya. oke. Tiap kali sungkem, udah tahu ini pasti bakal nangis-nangisan, tambah ke sini, saya mungkin tambah cengeng karena tambah tua ya. Jadi pasti ada momen kayak begitu. Tapi udah Iya. gitu dihibur dengan kebahagiaan karena buat cucu-cucu, buat ponakan-ponakan, ngapain lagi kalau nggak mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau gitu sekarang transfer aja ya Bu Santi ya? Nah, sekarang mereka mulai ribut nih, "Kita bisa kok donasi segala macam," gitu. Boleh ngisi e-wallet kita masing-masing gitu kan keren tuh. Wah, luar Nah, biasa. itu yang biasanya berlaku di Indonesia gitu. Ya, kalau kalau sekarang karena ini mungkin memang baru baru pertama kali juga begitu kan ya lebaran di Ya, Malaysia, eee, ya mungkin sudah bisa melirik apa yang jadi khas di sana, mungkin sajian, mungkin makanan, mungkin kebiasaan gitu. Ada Bu Santi? nah, gini Kang, seru nih, saya pengen cerita gini, Boleh boleh. gimana sih selama puasa di sini gitu ya. Iya iya iya. Saya kan memang saya dan teman-teman kan tidak boleh keluar, jadi kami hanya bisa berbelanja di kantin-kantin dengan food coupon yang disediakan oleh kampus, sudah sekitar Rp650 loh diberikan kepada kami secara gratis. Food coupon selama 2 Wow, bulan ini. oke, Dan ya. terima kasih sekali kepada USM, dan itu USM memotong salah satunya adalah dari dana yang disumbangkan oleh para pegawai USM. Apa sih yang bisa kami beli dengan food coupon itu? Ya makanan-makanan seperti ada nasi lemak, ada nasi dagang ya, ada nasi tomato, terus tajilnya, saya surprise banget, ternyata sama aja loh kayak kita di Indonesia. Tajilnya itu Oke. ya ada klepon, ada, apa ya, pastel, cuma namanya bukan pastel ya, aduh Mhm. namanya apa ya, ada klepon ada, terus, berbagai, kue-kue yang, kue kue muih yang, dari santan, dari pandan, selera-selera kita, cuma namanya aja yang beda. Yang mengejutkan adalah saya bertemu dengan combro ala sini, Kang. Namanya, Ada ya? ada, aduh namanya apa ya, wade atau apalah gitu ya. Tapi si Iya combro iya itu iya. kalau di kita dibikin dari singkong yang diparut, kalau di sini dibikinnya dari kacang dal yang ditumbuk. Oh, oke oke. Tapi penampakannya tuh combro pisan, cuman dia agak lebih kasar. Ya Iya itu iya. lumayanlah mengobati kerinduan saya gitu ya sama ini. Terus, karena di sini saya berkumpul dengan teman-teman dari, international student juga dari mana-mana gitu ya. Ada dari teman-teman Nigeria, mereka punya masakan sendiri, dari Arab mereka punya masakan sendiri gitu ya. Oh ya, saya juga nemu beberapa hari ini tempe gitu ya, tapi tempenya tidak digoreng, tempenya dibikin kayak kering tempe tapi dibalado, ya gitulah. Wah, itu Akhirnya, sedap itu kedengarannya ya. harus merasakan sendiri ke sini gitu ya, karena kalau Oke. soal rasa nggak bisa dibandingkan ya. Tapi ya, eee, asik-asik aja gitu ya buat saya itu. Kalau untuk lebaran besok, ada teman-teman dari luar sana yang udah kontak-kontakan,
mereka mau kirim laksa. Malaysia itu laksanya itu banyak sesuai dengan negara bagian. Jadi ada yang mau Wow. kasih laksa asam Pineng, ada yang mau kasih laksa dari, kebetulan teman saya itu dari mana ya? Dari Kelantan, jadi gitu. Macam-macam deh gitu. Oke, ini yang nonton, kalau yang nonton ada warga negara Malaysia, tolong tulis di kolom komentar makanan-makanan yang jadi ciri khas supaya nanti kalau ini semua sudah berakhir, saya datang ke sana, saya bisa hunting makanan. Kayaknya yang tadi disebutkan Nah, bikin saya ngecas bisa kayaknya. menjadi guide. Saya bisa Oke. menjadi guide. Oke. Terakhir Bu Santi, kita tahu bahwa kondisi sedang seperti ini, artinya semangat mesti kita tularkan ke semuanya, begitu kan ya, ke yang nonton YouTube channelnya PRFM. Berikan sedikit motivasi untuk semua yang nonton ini, mari kita berlebaran dengan hal yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita nggak bisa saling ketemu, apalagi mereka-mereka yang saat ini sedang di negeri orang. Apa yang ingin Bu Santi sampaikan? Ya, kepada teman-teman saya di Indonesia, juga keluarga saya di Indonesia gitu ya. Dari Malaysia ini saya menyampaikan rindu yang sangat mendalam pada Indonesia. Saya berada di tempat yang relatif sangat aman sebenarnya ya, kemudian sejahtera. Saya melihat apa yang terjadi di Indonesia kan tidak demikian halnya. Saya cuma ingin satu hal saja menyampaikan bahwa marilah kita sikapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita dengan kesabaran dan penuh cinta. Bahwa ada 1-2 kejadian yang bikin kita putus asa ya, seperti misalnya orang ramai-ramai berusaha WFH, kemudian baru direlaksasi sebentar, pasar udah seperti itu. Well, setiap orang punya alasannya. Mungkin kita juga marah karena ada yang alasannya dibikin-bikin atau ada-ada aja gitu ya. Tapi apapun yang terjadi, setiap orang sekarang memang sedang berproses dan beradaptasi. Mari kita hormati tenaga-tenaga kesehatan kita yang sedang berjuang untuk kita. Mari kita hormati siapapun yang berada di garda depan yang juga sedang berusaha berjuang untuk kita, termasuk teman-teman dari media. Karena sekarang informasi itu jadi nomor 1 dan garda depan informasi adalah teman-teman yang ada di media. Nah, Indonesia jangan menyerah. Indonesia bangkit dan Indonesia pasti bisa. Itu pesan saya. Selamat Beridul Fitri. Kalau di sini, mohon maaf, zahir dan batin. Terima kasih Bu Santi, salam untuk teman-teman di sana. Sama-sama, Kang. Semangat terus Indonesia. Terima kasih.